Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian embun pagi yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kok enggak ono sing amin ya? Aku mau ndonga raditu billahi robba, gak ono sing umi-umi. Lho jangan dikira engko lek ngaji ngene iki lek ra ndonga setane sing apa? Sing nggon kuping. Bareng-bareng amin. Pengajiane kok kaya wong tanggane dhewe to Pak Ghazali ya. Iki memang mubalek kondang. Insyaallah mudah-mudahan pengajian pada pagi hari ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan ini walaupun rintik-rintik ini berkah ini jangan lari loh ya. Ini udan titik es, udan piye iki? Insyaallah ini berkah. Monggo-monggo kita sami muji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan keistiqomahan untuk ada dalam majelis ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita semuanya istiqomah untuk selalu kita mendapatkan ilmu, belajar ilmu, dan sudah barang tentu keperuntukannya adalah kita menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan kita termasuk yaitu yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,
tema saya pada pagi hari ini kemarin juga sudah saya sampaikan kepada Pak Pur, yaitu berkenaan dengan istiqomah. Bagaimana kita itu menjaga keistiqomahan keislaman kita. Ya. Loh, apa kok banyak ataupun apa ada orang yang enggak istiqomah? Lek zaman-zaman sakniki ngomong iyo, tapi bar ngomong lali. Padha ae saiki pengajian, saiki semangat, tapi setelah keluar dari MBS nglopro meneh. Ya. Ayo kita sekarang mencoba untuk berpikir, pertama berpikir, kemudian menata diri kita, dan mari kita ini memiliki azam kuat, mumpung kita oleh Allah masih diberikan kesempatan. Artinya kesempatan apa? Kesempatan urip. Kesempatan apa? Kesempatan urip. Mergane apa? Mergane kita nggak tahu apakah 10 menit ke depan ini kita masih hidup. Ora sah 10 menit loh, 5 menit loh. Ya. Ini tidak hanya ditujukan ke jenengan saja loh ya. Sing ngomong nggon ngarepi ya padha ae. Ya, sing ngomong nggon ngarep niki padha ae. Iso-iso kemudian apa? Saya malah bersyukur kalau seandainya Allah mentakdirkan saya pas ceramah meninggal itu mesti napa? Husnul khotimah. Jenengan niku napa? Aku ya didongakne apa piye? Wedi kabeh. Ya. Kalau kita ini menjalankan kebaikan, saat kita ini menjalankan kebaikan kemudian Allah mengambil kita, maka kita husnul amin. Doa pripun? Allahumma inna nas'aluka min husnul khotimah wa na'udzu bika min su'il khotimah. Kan ngoten ta? Nah, lawang pengajian rasa-rasen. Ya, teko iku lho, sik tekok ngene. Sapa ustaze? Ya, Ustaz Ghazali. Ustaz Ghazali sing ndi ya? Ustaz Ghazali suaranya banter sing gaene nyindiri titik-titik iku gak bener. Mari ngono apa? Aku ki merasa ra cocok ya. Tekoke ngono, iya. Sebenarnya kalau kemudian kita ini betul-betul merenungkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Lek kita ini pas pengajian ini ibaratnya kita ini kepetil. Apa kepetil itu lek bahasane pengajian? Tersinggung, berarti jenengan pelaku. Lenggih. Ya. Kudu rumangsa, tapi ana wong sing tersinggung malah dadi baik apa buruk? Dua, iso baik, iso buruk. Jenengan pilih pundi? Halo? Iki ibu-ibu sing akeh sing baik kur ngarep tok lho. Baik napa buruk? Pak. Baik napa buruk, Pak? Alah kur wong 1 2 3. Sesuk ora usah diundang Pak Ghazali, Pak Pur diomongi ngono. Ya ora apa-apa ora diundang. Ya. Bapak, Ibu-ibu, mari kita menyadari bahwa kehidupan kita ini hanya sebentar. Ya. Kita tidak mengetahui kapan Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Dalam kondisi apa kita ini oleh Allah akan dipanggil, kita ini tidak bisa menentukan. Boleh direncana tapi ketentuannya Allah. Oleh karena itu
Lek ono kebaikan jenengan ojo nunda-nunda. Iso-iso pada saat itu ajale nggon kono. Ini lo ya. Ngeden-ngedeni Mbak Ghazali, ora iki gak ngeden-ngedeni. Kur napa? Alok-alok supaya kita ini selalu istiqomah. Memang judulnya istiqomah ya. Wonten sing jenenge istiqomah? Bu. Bukom. Wah, ngarep dhewe lho. Layak to ngomongi bawanter. Ya, mugi-mugi panjenengan istiqomah sampai Allah memanggil panjenengan Ibu. Amin. Wonten malih sing istiqomah, bocah-bocah. Wes, kita mulai yo. Waktune kur sak jam. Ya, sak jam iku kur ibarate ya, kur sedikit loh, ya, titik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa to sakjane istiqomah itu? Begini, Bapak. Istiqomah itu yaitu di mana kita ini memiliki ketetapan yang teguh, ya. Konsisten dalam menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah apa Mbak Ghazali? Mari kita ingat bahwa kita itu diciptakan oleh Allah, tidak ada lain kecuali ibadah. Makna ibadah itu tidak hanya persoalan sholat. Bukan persoalan kita ini puasa. Tidak hanya persoalan kita ini haji, tidak, tetapi seluruh aspek kehidupan kita sami wonten ing alam donya niki kabeh harus berupa ibadah. Maknanya pripun? Maknanya adalah kita ini sebagai hamba Allah tunduk pertama, ya, patuh, taat. Jadi abadah ya'budu itu maknanya kalau yang saya dapati ada 3, Bapak. Al-inqiyad, al-khudu' wa ta'ah. Ya. Al-inqiyad itu apa? Kepatuhan. Al-khudu' itu apa? Yaitu ketundukan. At-ta'ah itu apa? Ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya bagi kita. Terus gimana Mbak Ghazali kita supaya bisa taat? Maka di dalam Al-Quran kita juga diperintahkan oleh Allah supaya kita ini berlapang-lapang di dalam majelis-majelis. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya harus rumangsa bahwa kita lahir dulu enggak nggawa opo-opo. Kita mesti harus kemudian apa? Mencari opo dalam kehidupan ini sehingga kita menjalankan opo ae. Di dalam Al-Qur'an kita ditunjukkan berlapang-lapang di dalam majelis ilmu itu yang bagaimana kita ini kalau sebagai adillah. Nggih, paribasane ngeten, lek panjenengan kerja, nggih, ini saya ajak berpikir mantek riyen panjenengan. Logika. Mantek niku logika. Wong sing kerja nggone majikan, dia itu sebagai buruh, pekerja. Maka buruh ini atau pekerja itu harus tahu apa pekerjaannya. Dan gitu. Dan oleh yang namanya majikan pasti diberikan tugas-tugas, aturan-aturan, tata tertib hak dan kewajiban. Lah, sing jenenge pekerja iku kudu ngerti apa hak dan kewajibane dia bekerja di situ kepada majikan tadi.
Ya, berarti apa? Bagaimana? Harus nyinaoni, harus moco, harus dimengerti, harus dipahami dan dilaksanakan. Demikian pula kita sebagai makhluknya Allah ini, ya, kita itu juga diformat oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi, maka sudah barang tentu apa-apa yang dimaui oleh Allah, kalau bahasanya Arab masyiatullah, kehendaknya Allah, maka kita harus tahu. Terus sarane piye Pak Ghazali? Tidak ada lain kecuali kita ini golek ilmu. Lek jenenge wong pondokan, kita ini harus ngelmoni. Kita ini harus golek ilmu, tolabul ilmi. Di mana? Tidak hanya di pondokan, tetapi kita setiap akad pagi di embun pagi juga merupakan majelis ilmu. Jalelek jenengan iku sik napa nunda-nunda sesuai aku sikilku sik keju-keju ya, jenenge sikil wis sering digawe. Keju nggih mboten? Keju mboten? Nggih, budal mboten? Budal. Ya. Jangan nunda-nunda. Pengajian ini merupakan amal kebaikan. Engko malah loro Pak Ghazali. Gak apa-apa. Nanti kita akan kemudian apa? Ada bukti di hadapan Allah. Walaupun saya lemah, walaupun saya keju-keju, tapi ini merupakan kebaikan. Allah akan mencatatnya sebagai amal kebaikan. Jangan nunda-nunda. Seiso mlaku. Maaf ini ya. Wong ana orkes. Ana hiburan. Semangat teko. Ana pengajian. Sambat. Gimana? Berarti gimana? Berarti jenengan duwe kanca setan. Loh iya ini. Dan maaf, setiap apa yang kita jalani ini, bahwa apa ibu-ibu, walaupun kita ini punya aturan, walaupun Allah telah memberikan kepada kita semuanya ini ndaki, apapun yang ada di alam ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, jebule menungso iku abot ngayaine. Nek panjenengan bisa buka di dalam surat Mujadalah itu, maka ternyata Allah menunjukkan manusia itu lek kon berlapang-lapang akakean alasan. Iki sik kon teko tok lho. Kon ngrungokne mari ngono memahami. Gorong kaitannya dengan nglakoni. Lek wis ngerti pada akhirnya dituntut ya untuk nglakoni ya. Gimana? Apa mboten? Buat. Ya. Wong wis ngerti iku sesuatu yang salah, sesuatu yang wajib dilakukan. Semisal antara dua ini kemudian apa? Banyak orang kecenderungan dia berlawanan dengan apa yang menjadikan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perlunya istiqomah. Kita istiqomah apa? Istiqomah untuk menjalankan perintahnya Allah. Istiqomah untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Walaupun kondisinya kayak apapun di dalam kehidupan ini. Walaupun mungkin rezeki seret. Walaupun itu rezeki berlimpah. Maka kita tidak boleh melepaskan ikatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang saya bacakan tadi ya. Saya tadi mengawali di dalam surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf yaitu ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu ya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Katanya Allah, innal ladzi
Sesungguhnya orang-orang qalu, yang mana mereka itu apa? Berkata, Rabbunallah, Allah itu Tuhanku. Ya, kan jenengan semuanya tatkala ditanya, siapa Allah itu? Ya Tuhanku, Rabbku. Ya. Maka apa perintahnya Allah? Tsumastaqamu. Kalau kemudian kita ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, maka Allah memberikan tsumastaqamu. Kemudian dia itu apa? Istiqomah ada di dalam aturan-aturan Allah. Artinya istiqomah ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka tidak akan, katanya Allah, tidak akan apa? Ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula bersedih hati. Jadi lek kita sami ini Bapak Ibu ngugemi betul agamane Gusti Allah, dan kita memahami apa yang menjadikan maunya Allah, ya, maka bagi mereka enggak akan khawatir. Fala khaufun 'alaihim. Jadi dia tidak khawatir. Tidak khawatir apapun. Baik itu ujian kaitannya dengan rezeki sekalipun. Baik itu ujian kaitannya dengan kedudukan sekalipun. Baik itu ujian kaitannya dengan mungkin apa? Berlimpah-limpah harta sekalipun. Maka apa? Dia tidak khawatir kalau kemudian apa? Dia akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak khawatir terhadap siapapun orang yang merintanginya. Ya. Jadi lek jenengan itu diuji oleh Allah terhadap agama ini, ya, ngomong bahwa kita ini tunduk dan patuh kepada Allah, ternyata malah kita ini ono ontran-ontran, ya, seperti contohnya banyak kemarin kan, kalau istilahnya radikal kan sudah mulai mulai seret kan gini, teroris barang ini kan pun hilang tuh niki. Mergane napa? Itu memang diciptakan, ya, supaya kita sami niku wedi. Wedinya apa? Yang Islami dhewe. Ya. Oh, itu teroris itu. Oh, itu radikal itu. Oh, ngomongnya keras, itu aliran keras. Ini semuanya perkataan-perkataan orang mukafirah. Kalau itu orang apa? Orang yang menolak tuntunan ajaran Allah. Kenapa? Karena kita ini selalu kemudian apa? Menjalani karena Allah. Masa kalau kemudian mungkin panjenengan masih ingat Menteri Agama. Oh, sing ciri-ciri teroris itu logut. Napa logut niku? Nampak, sedap dipandang mata. Sampai apa? Oh, ahli masjid. Pernah dengar niku? Menteri sinten niku? Menteri Agama. Sampai begitu, iya. Kenapa? Karena mereka terbawa isu dari orang-orang kafir, dan itu memang ada dananya. Ada danane saiki seret. Ya, Amerika bingung saiki. Ya. Ini Bapak Ibu-ibu. Termasuk yang liberal-liberal itu padha apa? Golong koming sekarang ini, ya. Ya, lebih-lebih kaitannya dengan moderasi itu, ya. Kita ini katanya intoleransi, kemudian kalau kita ini bersama-sama dengan mereka, yang kemudian kalau ono perayaan mereka kita juga ikut, maka itu namanya toleransi. Ini menyalahi aturan Allah. Kalau bahasanya kita pada pagi hari ini, orang itu enggak istiqomah ada di dalam Islam. Tatkala ditanya, kowe Tuhane sapa? Allah. Tuhan iku apa? Patung Buddha. Ya. Tuhan iku apa? Salib. Kok kita kemudian masih mengatakan Rob kita adalah Allah. Tapi kemudian kita ini apa? Bersama-sama dengan mereka untuk beribadah. Ini Bapak Ibu-ibu. Mari kita apa? Saya ajak panjenengan apa?
untuk istiqomah, karena keistiqomahan ini menjadikan keteguhan kepada kita semuanya. Kita ini apa? Kita ini adalah orang yang taslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun maunya Allah, kita harus sami'na wa ata'na. Terus opo Pak Ghazali? Kita ini sami'na wa ata'na. Opo ae? Tadi kan opo kan itu ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul untuk kalian fakhuduhu. Ya. Apa sing datang kepada Rasul? Wis diweni kabeh gorong, wis ngerti kabeh gorong? Belum. Ya. Lebih-lebih ra mondok. Pengajian elinge pas wis tuwa. Halo, aku gak nyindir lho iki. Ya. Ngono pun kemudian apa? Masih semayan sikile keju-keju sesuk ae salame karo Pak Pur ya. Ini apa ibu-ibu? Ya. Sehingga kalau bahasa tadi mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, ya. Jangan sampai kita ini keder, jangan sampai kita ini khawatir untuk kemudian apa dengan keselamatan kita. Kita ini malah selamat. Kita berjalan dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita ada dalam Islam ini, kita pasti akan selamat. Jangan khawatir kita dan jangan bersedih. Kalaupun kemudian Allah Subhanahu wa taala bahasane kalau mau mati di tengah jalan, bukan ben tabrakan, bukan aku mati, bukan gitu, beda. Engko kayak kemudian katanya Ustadz Ghazali pengajian itu apa? Pengajian itu katanya husnul khotimah. Aku tak etok-etok yang pengajian yang ngarep MBS aku tak nggon tengah jalan. Niku husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Kenapa? Karena niatannya sudah lain. Ini Bapak Ibu. Ya. Mari kemudian kita tengok di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan apa? Walahum yahzanun. Dan kalian tidak akan apa? Merasa bersedih hati. Ya. Sehingga kita ini menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kita ini apa? Enak, tentrem, seneng. Jangan sampai kemudian kita ini berat. Aduh, gimana ini? Enggak. Ya. Mari kemudian kita tengok. Ada dalam sebuah riwayat hadis, kalau kita ini ingin mengetahui imannya orang-orang akhir zaman, maka kita harus menengok di dataran Syam. Pun di dataran Syam itu, di Palestina sekarang ini. Ya. Dengan ngertos Palestina. Halo. Krungu Pak Ghazali ngono ya. Apa HP ini ora tahu disetel nggon Palestina to ya? Pak. Arang-arang sing didelok apa? Sing dirungokne lek bagian ibu-ibu sing sik muda-muda itu drakor. Ya, utawa kemudian apa? Di Facebook, mari ngono kemudian apa? Dilihat satunya ada cerita dideloki, ya. Ini pada akhirnya apa? Kita akan terlewatkan dengan fenomena-fenomena yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mengetahui yaitu iman orang-orang akhir zaman, maka apa? Di dataran Syam, Palestina. Mereka memperjuangkan imannya. Mereka berbenturan dengan musuh-musuh Allah. Tetapi apa? Mereka tetap teguh untuk membawa agama Allah sampai dalam kondisi apapun. Mereka apa? Jalani walaupun dia kelaparan sampai kemudian meninggal dunia, maka janji Allah syahid. Ini loh. Ya. Oleh karena itu mumpung di Indonesia ini enak jenengan duduk ngene iki tenang. Ya, kan gak ono bom to sini. Gak ono letusan bedil, gak ono
meriam luwe-luwe gak ono. Ya, tapi jangan sampai begini pengajian teko wis apa namanya? Wis pembicarane sing ngene iki mari ngono apa ora krasa ngantuk. Ya, teklak-tekluk. Tahu-tahu apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyar to iki. Ya. Ayo Bapak Ibu-ibu, ya. Jadi orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dia tidak akan bersedih hati. Kenapa? Karena dia menjalankannya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih janji ini napa? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan yaitu ulaika ashabul jannah. Ya. Menjanjikan apa? Yaitu mereka akan diberikan oleh Allah yaitu sebagai anggota penghuni surga. Ya, khalidina fiha. Mereka akan kekal ada di dalamnya yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala itu jazaa'an bima kanu ya'malun, dan itu balasan bagi orang-orang yang mereka melakukan amal-amal yang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ini tuntunan, ya, konsep kalau bahasanya orang pelajar atau akademisi. Jadi di dalam Islam itu sebenarnya tuntunan itu sudah paripurna. Ya, sudah paripurna Bang Ghazali, ya. Di mana itu? Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Persoalannya banyak di antara kita untuk menjalankan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah kemudian kita ambil tadi, banyak yang kita ini tidak mengetahui. Ya, lebih-lebih kaitannya yang dicegah oleh Allah dan Rasulnya, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu juga tidak banyak yang mengetahui. Nah, dalam kondisi itu pun ternyata apa? Di mana-mana ada pengajian. Di MBS ini jam 6 sampai jam 7. Walaupun ini mundur nggih, nanti aja ngomong apa Pak Uzali waktune jam 7 ra medon-medon. Ya. Aku mang dibisi panitiane Pak Uzali budale iki mau jam 6:15 luweh. Engko sak jam. Lek perlu apa? Sak karepmu. Ngoten nggih, Pak? Ora sak karepmu mboten bedan. Paling kemudian apa wis rada panas iki sajane panase jam segitu itu panjenengan malah sehat. Ya. Alhamdulillah ini kan kasih tautan toh ya. Berarti tadi berkah. Ya. Ini saudara, subhanallah, kita ini kalau kemudian apa mendapatkan keberkahan dari Allah itu kemudian apa? Kita ini merasa kemudian kita banyak tidak bersyukur, ya. Ataupun kemudian apa? Kita tidak bisa mengambil pelajaran daripadanya itu. Ayo kita sekarang ini mencoba, ya. Dengan pengajian yang kita dapati sekarang ini, ayo kita azamkan diri kita. Kalau saya sudah memahami terhadap ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka apa? Ilmu walaupun itu sedikit, saya akan jalani. Ataupun sesuatu yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalaupun mungkin saya butuh, saya kemudian memerlukan, tetapi itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tetap akan istiqomah. Gimana? Summastaqamu. Maka saya akan istiqomah apa yang menjadikan keyakinan saya, yaitu Allahu Rabbuna. Ini Bapak Ibu. Ada di dalam surat Asy-Syura, ya. Saya juga membrowsing di dalam surat Asy-Syura, ya. Walidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dali bainakum
Wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'mali. Maka serulah. Wastaqim kama umirta, dan istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Wakul, dan katakanlah amantu bima anzalallah min kitabin. Ya. Dan katakanlah saya beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala min kitabin, dari kitab Al-Qur'an. Ya. Wa umirtu li'adila bainakum, dan saya diperintahkan untuk berbuat adil di antara kalian semuanya. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kalian semuanya. Lana a'maluna walakum a'malukum, dan bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian. La hujjatam bainana wa bainakum, dan tidak ada hujah di antara kami dan di antara kalian. Allahu yajma'u bainana, dan Allah akan mengumpulkan di antara kami. Wa ilaihil masir, dan Allah tempat kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam ayat ini tersirat begini. Kita ini makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Dan ini juga merupakan hal yang diugemi oleh Muhammadiyah. Jadi gimana itu metodologi dakwahnya Muhammadiyah? Amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Apa itu? Mengajak di dalam kebaikan dan mencegah di dalam keburukan. Itu metode dakwahnya, iya. Jadi jangan sampai kita ini hanya mengajak kebaikan, tapi wedi kaitannya dengan mencegah kemungkaran. Jangan. Ya. Panjenengan sekarang harus kemudian apa? Banyak melek ini. Banyak melek biaya Pak Ghazali. Peristiwa yang di Siman Demangan ini loh. Halo? Ngerti? Napa? Anu apa? Kula niku sakjane semrawepet. Tapi aku lek teriak iku mesti aku kena delik. Delik apa? Wong ngendi to iku? Sedang KTP ku iki sik Malang. Nah ini, iki ana Pak Polisi apa ora iki? Wonten? Pak Polisi, ikut tanggung jawabmu. Nah, kan gitu toh ya? Cocok. Ya. Polisi kemarin ya rame-rame. Pada akhirnya Pak Polisi jadi musibah. Titik-titik kemudian apa? Cegatan. Kan gitu ya? Pikirannya apa? Setoran gimana? Banyak. Kan gitu ya? Aku gak nyindir iki tenanan memang. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo. Sesuatu yang kemudian kita ini tidak benar, ayo kita tinggalkan. Kenapa? Di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendudukkan kita ini adalah orang-orang yang menyeru apa? Yaitu jalan hidup kita ini sebagaimana fitrah kita. Fitrah kita ini apa Pak Ghazali? Tunduk patuh dumateng Gusti Allah. Tunduk patuh kepada sing gawe urip. Ya, jangan kita ini berlaku sombong. Kita jangan sampai melampaui batas. Karena kita tidak memiliki kekuasaan dalam kehidupan ini. Ya.
Wong kita ini diuji oleh Allah seperti tadi lo ya, sikile iki cenat cenuti lho kok ndak iso apa-apa. Luwe-luwe saiki sekarang ini banyak wong itu loro stroke. Ya. Wong kemudian apa loro diabetes. Wis reno-reno. Dan itu tidak pernah saya dapati pada masa saya masih kecil. Ya, loro kanker. Ya. Mergane apa? Mangane sego tiwul. Ya, lek wong saiki napa? Ora gelem. Ya. Senenge apa? Beras campur pestisida. Lah gitu ya. Pestisida niku racun apa mboten? Lah ya sing senenge kan mangane ngono to. Jelas racun diombe. Jelas racun dipangan. Demikian pula obat-obatnya juga obat-obat kimi. Halo, ana Bu Dokter iki. Nyindir meneh Pak Ghazali. Pak Dokter ana Pak Dokter. Pak Mantri. Ngacung, Pak Mantri. Ana sing herbal ngono ya ana, Pak. Ora ono konsepe. Sedang kita ini dituntuni oleh Rasulullah ada tibun nabawiyah, malah itu enggak dicocoki. Mergane apa? Kenek mafia obat. Lah gitu, Pak. Nah, itu. Kowe lek ngedol iki ana bonuse. Engko lek kemudian resep iku nggon apotek kono, iki saka Pak siapa iki? Kan gitu ya. Nanti diweni bonus. Iya. Kok ngerti Pak Ghazali? Kancaku iki banyak dokter. Apa Pak Dokter ta Pak Ghazali? Doktor Ghazali ya. Begini Bapak, saya itu orang tipu nabawiyah, tapi wong syariah, ya. Sehingga sebenarnya saya ngomong tentang dianukse barang itu ya saya tahu. Tetapi kalau wong sekarang kan, wong syariah kok ngomong dianukse tubuh, kan gitu ya. Obatnya apa? Itu biasanya kan nggak cocok itu syariah. Biasanya kemudian apa? Ya wong kedokteran atau farmasi kan gitu ya. Ini Bapak Ibu Bu. Ayo kita ini kemudian apa? Ayo kita istiqomah ada dalam dinul Islam yang hak ini. Jangan sampai sesuatu yang tadi memberikan madorot yang sangat besar malah kita konsumsi, tetapi kita lupa kita ada ajaran dinul Islam. Mari saya lanjutkan ayat tadi ya di dalam surat Asy-Syura tadi. Supaya kemudian apa? Kita memahami dan kita ini apa? Menjaga diri jangan sampai kemudian kita ini melampaui batas. Wastaqim kama umirta, dan istiqomahlah kalian semuanya sebagaimana yang apa diperintahkan kepadamu. Wala tattabi ahwa'ahum. Ini loh ya. Kita dilarang untuk mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang gimana? Ya kemauan-kemauan yang muncul dari naluri manusia. Ya. Banyak itu sekarang ini yang berjalan itu daripada hukumnya Allah. Itu banyak yang kemudian apa? Yang berjalan adalah kesepakatan yang dibuat manusia daripada aturane Gusti Allah. Contohnya apa Pak Ghazali? Ya, kita ini banyak sering dihapusi. Ya, tapi kita ini sih tetap ngelakoni. Apa itu? Setiap 5 tahun sekali jenengan kan suruh milih toh ya. Nah, katanya itu wakil rakyat. Ya bener, wakil rakyat. Ya. Jenengan milih, pada akhirnya dia diangkat jadi wakil rakyat, sugih ya diwakili, duwe mobil ya diwakili. Apa nih? Apa nih? Duwe omah ya diwakili, duwe duit ya diwakili. Pajake jenengan sekarang Aku juga semrowepet kemarin ngomongi si siapa itu? Menteri Keuangan itu sinten? Sri Mulyani. Masa semuanya itu dari pemerintah? Masyarakat tidak berpikir. Dari kata-kata ini jangan dikira itu tidak menyakitkan itu. Loh pemerintah isi berdiri memberikan sangu-sangu pegawai negeri. Siapa sih pegawai negeri?
Iku duwe rakyat. Ya, mari ngono sing ngomong, gimana itu tidak ada swadaya masyarakat. Lho kabeh di mana-mana wis ditekoki lho. Ya. Bu, sadar lek bajune jenengan sing tok gawe saiki dipajeki. Halo. Nggih mboten? Sandale jenengan niku dipa. Mobile panjenengan dipa. Montor iki dipajeki. Apa sing gak dipajeki? Ora ana. Masuk ke WC saja kemudian apa lek jenengan kenyanggon pom iku pajak 2.000. Lah iya toh? Sing gak dipajeki gak ini dhewe kan gitu ya. Coba lek jenengan gini. Setiap kali ke kamar mandi napa? Nyisihne kotak ya. Ben kok iso infak. Ya. Lho enggak kok. Kita ini setor setiap tahun sekali, ya. Apa iku Pak Ghazali? Pajak yang namanya pajak sepeda motor mobil. Kita ini jadi pengemban setiap pajak kok. Ini ono karyawan pajak hari ini. Ben krungu sekalian. Ternyata apa? Pajak tidak sampai ke masyarakat. Kok bisa begitu? Iya. Jenengan tahu Jalan Gajah Mada? Halo? Dari tahun piro iku radi garap iku. Sing Jalan Sultan Agung iku ngidul pun kemudian apa? Hanya sampai di baru di nomor niku, baru dilus bulan ini, ya. Sing ngulon klodak itu. Ya. Artinya apa? Aspale ya Allah. Iki sentimen iki. Dari tahun mungkin tahun piro ya, 2000 piro itu. Sampai sakiki. Ini Bapak. Itu dari sesungguhnya apa? Sesungguhnya semua yang terjadi di ini ya, itu dari hasil pajak kita semuanya. Jadi saya mau wangkel dengan kata-kata yang namanya Sri Mulyani itu. Ya. Gimana semuanya itu harus pemerintah yang memikirkan. Itu di masyarakat tidak memikirkan, gak memikirkan apa. Seandainya kita semuanya itu sepakat untuk gak bayar pajak, kata-katanya pemerintah gimana? Enggak akan begitu. Yang semestinya bicaranya begini, saya harus melayani masyarakat karena itu uangnya masyarakat. Saya tidak akan berikan orang itu mau kemudian bisa korupsi. Kalau kemudian apa? Karena ini punyanya masyarakat. Misalkan gitu. Tapi enggak, mumpung jabat apa? Sak gede-gedene nggawa bondone ya. Ya. Apa hubungannya karo keistiqomahan Pak Ghazali? Mereka semuanya itu berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu berat. Ya. Amanah itu berat, iya. Kenapa? Karena mereka menggunakan hawa nafsunya dalam persoalan kehidupan ini. Pada akhirnya wakil-wakil yang jenengan tidak berpikirkan jenengan setelah 5 tahun ditinggal. Gitu? Halo? Iya. Diwenehi 50.000 kon milih, kemudian jenengan milih toh? Milih, mari ngono. Kemudian apa? Ya jelas diwakili kabeh. Pada akhirnya muncullah aturan-aturan yang sekarang ini kontradiktif dengan kondisi masyarakat. Dengan fenomena-fenomena yang demikian ini, bapak-bapak, ibu-ibu, masih cocokkah kita ini kemudian tidak mau kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Masihkah kemudian kita ini mende-mende untuk kemudian kita ini menolak terhadap aturannya Allah? Ya, semestinya kalau kita ini betul-betul iman, kita tidak akan kemudian apa? Meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh. Kenapa? Karena janji kita dengan Allah. Terus gimana Pak Ghazali itu? Nah, begini Bapak.
Maka tatkala kita dilarang untuk mengikuti hawa nafsu mereka-mereka, maka Allah kemudian memerintahkan waqul amantu bima anzalallah. Ya. Dan katakanlah saya beriman dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan min kitabin dari Al-Qur'an itu. Ya. Ini Bapak Ibu. Terus bagaimana? Selain itu pula diperintahkan wa umirtu li'adila bainakum. Semestinya kalau dia itu kemudian tahu, ya, maka tidak seperti kata-kata yang diucapkan oleh Mulyani mau tadi, ya. Semestinya apa? Ya bahasanya ini punyanya rakyat, maka itu pun saya harus kembalikan kepada masyarakat. Semestinya gitu, bukan kemudian malah mumpung ngaji mumpung, kemudian apa yang terjadi? Duwe era ya di lek. Ya dilek ngono ya. Kasar men Pak Ghazali. Wong dikasari ngomong ini ki lho ora krasa. Iki live ini apa niku? Facebook saya pasti saya gunakan YouTube itu. Ben dirungok nih. Ya, ngono disindiri ki lho gak krasa. Saya lanjutkan Bapak Ibu untuk menutup ini ya. Tapi nanti saya akan berikan tip-tipnya kepada panjenengan ya. Bagaimana kita ini supaya kita ini tetap istiqomah di dalam dinul Islam yang hak ini. Mungkin bisa dicatat Bapak Ibu. Dengan fenomena-fenomena yang terjadi tadi ya. Maka kita ini perlu untuk menata niatan kita. Ingat, di dalam hadisnya Rasulullah SAW itu dinyatakan begini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasul. Ya, fa hijratuhu ilallah wa rasul. Faman kana hijratuhu lidunya ya au imra'atin fankihuha ma hajara ilaih. Amal itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya karena hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tetapi tatkala kalau dia itu hijrahnya itu karena kehidupan dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya, ya, katanya Rasulullah SAW, maka dia akan mahajaro ilaih. Dia akan mendapatkan apa yang diniatkan tadi. Ini yang pertama, supaya kita memperhatikan bahwa yang namanya keistiqomahan kita harus kemudian tata dengan kita ini menata niat kembali. Ya. Kalau kita ini mengabdi kepada Allah dalam kehidupan ini, monggo kita ini kemudian jangan sampai kita lepas dari pengabdian kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, konsisten di dalam kita beribadah. Ya. Yang kedua ini Bapak Ibu-ibu, maka laksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang dijalankan, baik itu pula yang harus ditinggalkan. Apa ae Pak Ghazali, semuanya ada di dalam Al-Qur'an dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ya, berkenaan dengan yang ketiga, jagalah lingkungan dan pertemanan panjenengan semuanya. Lek orang itu berteman dengan orang yang ada di jalan, maka omongane koyo wong dalan. Ya, lek panjenengan konconane wong pasar, maka omongane wong pasar. Lek panjenengan kumpul karo wong soleh, maka apa yang terjadi? Panjenengan akan ketularan dengan orang-orang yang soleh. Ini jaga.
Kemudian yang keempat, buat perencanaan di dalam aktivitas panjenengan ke depan. Artinya apa? Perencanaan itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ada peluang-peluang kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Walaupun apa? Sekedap. Walaupun itu sebentar saja, jangan ini. Ya. Kemudian yang kelima, karena kita ini adalah makhluk yang dhaif, karena kita ini tidak memiliki daya upaya kecuali yang diberikan oleh Allah, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Diberikan keistiqomahan. Kapan Pak Ghazali berdoanya? Setiap kita menjalani sholat 5 waktu, sholat rawatib, ataupun kemudian apa? Sholat sepertiga di dalam malam. Ya. Kemudian yang ke-6, bersabar dan janganlah mudah putus asa. Kenapa kita ini harus bersabar? Begini Bapak Ibu. Seperti tadi, kenapa kita ini harus menjauhi hawa nafsu? Karena di situ banyak ujian. Dan ingat bahwa ujian itu pasti terjadi pada orang-orang yang masih hidup dalam kehidupan ini. Ya, kenapa? Karena ada faktor X yang tidak merelakan kita tunduk dan patuh kepada Allah. Yang itu biasanya tidak disadari oleh orang-orang muslim. Kenapa? Karena gerak tubuh ini sudah menyatu dengan fenomena tadi, ya. Sopo sing teng mriki niki ngertos kemudian dengan setan. Kan gak ono to. Setan iku kula kabari panjenengan. Setan itu bisa masuk ke pembuluh darah panjenengan yang paling kecil. Ya. Oleh karena itu supaya kita bisa mengusir setan, maka apa? Selain kita doa ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita selalu berdoa kepada Allah dalam hal-hal yang lain supaya selalu diistiqomahkan. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita ini jangan sampai kemudian kita putus asa dan kita ini bersabar, maka kita pun harus menghindari dosa-dosa dan bentuk-bentuk kemaksiatan. Dosa yang bagaimana Mbak Ghazali? Baik itu dosa secara pribadi kita ataupun dosa yang mungkin di sekitaran kita. Kenapa kita ini harus menjaga lingkungan kita bagaimana kita berkumpul. Ini sesungguhnya kita ini juga menjaga dari perbuatan dosa tadi. Demikian pula kaitannya dengan kemaksiatan tadi. Oleh karena itu apa? Jangan sampai kita ini bersedih hati atau khawatir ya kalau kita ini melakukan nahi mungkar. Ya. Jadi tantangan yang di Demangan itu sebenarnya saya kemudian apa sudah sampaikan di grup itu, ya gampang menyelesaikan itu. Tanah itu bertuan, ya sing bangun yo ono, sing ngontrak nih yo tangkepen sing ngontrak nih. Lu ya itu, ngerti lek kemudian dijadikan prostitusi, ya malah dikontrak no, ya sopo, bu, nanti tersinggung ya, ya. Lu saya tahu Bapak Ibu. Ya. Saya sudah sampaikan ke ya orang yang mungkin berpengaruh. Ya. Sebenarnya penyelesaiannya gampang. Ya. Lebih-lebih di sini ada Gontor, ada Ngabar ya. Kemudian ada di sini ini Ponorogo itu terkenal dengan apa? Kota santri. Ternyata apa diomahi ngono-ngono. Luwe-luwe deket Unida. Saya sudah bisik-bisik, saya sampaikan kalau rumahnya saya di sini, tak obrak-abrik. Ya, diobrak-abrik bukan kemudian tak bong, enggak. Ya, maka
bekerja sama di antara elemen yang ada untuk kemudian apa? Bisa diselesaikan. Dan itu masih ada PR itu HBI ya. Oleh karena itu saya berharap mari kita istiqomah ada dalam dinul Islam, untuk kemudian selalu kita istiqomah selalu ada dalam dinul Islam yang hak ini, fa insyaallah apa-apa yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ya wis panas. Aku madhep matahari, ketok ya kemudian wis ora anget meneh iki wis arep keringetan iki. Ya, diterusnya mboten? Nggih, aku sing keringetan iki. Wonten ingkang badhe bertanya monggo Bapak Ibu. Wes nggih. Ya mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan untuk ada dalam dinul Islam, diberikan keistiqomahan kita untuk bisa menjalani apa-apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita ada dalam majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan kita ada dalam kondisi yang nantinya diberkahi oleh Allah taala, dan mudah-mudahan majelis ini pun kemudian menjadikan banyaknya kebaikan kita, pemberat bagi kita di dalam kebaikan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.